Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita masih melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasaul Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita, kitab Nasaul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah mulai membahas makalah yang ke-26 dari bab Rubai. Makalah yang ke-26 dari bab Rubai ini merupakan makalah dari Nabi kita Muhammad SAW yang menyatakan bahwa Allah nanti di hari kiamat akan berhujjah dengan 4 orang nabi. Yang pertama, alal aghniyai bi Sulaimana bi Dawuda. Ya. Jadi Allah berhujjah terkait dengan jenis manusia tertentu dengan nabi tertentu. Ya. Kalau terhadap orang yang kaya, Allah itu berhujjah dengan Nabi Sulaiman. Ya. Jadi nanti Allah di akhirat bertanya kepada orang-orang yang tidak beribadah itu, mengapa kamu tidak beribadah? Ya. Nah, jawabannya, wah aku sibuk ya, karena hartaku banyak, ya, kekuasaanku besar sehingga sebenarnya sibuk ngurusi harta, ngurusi kekuasaan itu sehingga tidak sempat beribadah. Ya. Nah, lalu Allah kemudian menyatakan, lah kekayaanmu kalau kekayaan Nabi Sulaiman ini
akeh ndi ya. Kekuasaanmu dengan kuasa Nabi Sulaiman itu ya lebih besar mana? Ya, ya pasti lebih besar kekayaan Nabi Sulaiman, kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi nyatanya Nabi Sulaiman itu juga ibadah ya. Kamu baru punya harta segitu, baru punya kekuasaan seperti itu aja sudah tidak mau ibadah. Lalu kemudian yang pertama ini sudah kita bicarakan. Ya. Lalu yang kedua, wa 'alal 'abidi bi Yusufa. Kalau terhadap orang-orang yang ahli, bukan ahli, orang-orang hamba sahaya, ya, itu Allah nanti berhujjah dengan Nabi Yusuf. Wa 'alal marda bi Ayyub. Kalau terhadap orang-orang yang sakit, itu Allah berhujjah dengan Nabi Ayyub. Dan yang keempat, terhadap orang-orang fakir, nanti Allah berhujjah dengan Nabi Isa. Nah sekali lagi, bagian yang pertama yang berhujjah dengan Nabi Sulaiman terkait dengan orang yang kaya itu sudah kita bahas. Pagi ini kita akan melanjutkan poin yang kedua, ya. Wa yahtajjullahu ta'ala, dan Allah Ta'ala besok di hari kiamat akan berhujjah alal abidi, atas para hamba sahaya itu, bi Yusufa, dengan Nabi Yusuf. Nah ini kemudian Imam Nawawi memberikan syarah, ya. Ka'ayyaqula lahum, ya. Nanti Allah di hari kiamat itu akan bertanya kepada para hamba sahaya itu, lima taraktumul ibadah, mengapa kalian itu kok meninggalkan ibadah? Ya, fa in qalu, ya, nanti para orang-orang yang hamba sahaya yang tidak beribadah itu kemudian menyatakan, nahnu masyhuluna bihidmati sadatina. Ya, saya itu tidak sempat beribadah kepadamu ya Allah karena aku ini disibukkan dengan khidmahku, dengan pelayananku terhadap tuanku, ya, terhadap tuan-tuan kami, tuan-tuan kami. Jadi kalau hamba sahaya itu kan memang orang yang tidak merdeka, ya. Jadi memang dia sepenuhnya berada di dalam kekuasaan tuannya, sehingga memang diperintahkan apa saja oleh tuannya ya harus nurut, namanya aja hamba sahaya, ya. Bahkan malahan sampai kalau dijual sekalipun ya harus nurut. Memang hamba sahaya itu seperti barang, ya, bisa dijual, bisa dipindah tangankan. Ya. Tapi sekarang konteks masyarakat sekarang ini ya hamba sahaya dalam pengertian seperti itu sudah tidak ada, ya. Qala Allahu lahum, maka kemudian Allah menyatakan kepada para hamba yang beralasan bahwa dia tidak beribadah itu karena disibukkan dengan khidmahnya mereka atau pelayanan mereka terhadap tuan-tuan mereka itu, ya. Abdi Yusufu tahta azizi Misra wa mur'atihi. Hambaku Yusuf, ya, itu berada di dalam kekuasaan, ya, azizi Misra, penguasa Mesir, ya. Wa mur'atihi, tidak hanya dalam kekuasaan rajanya, tapi juga kekuasaan Zulaiha, ya, istri dari penguasa Mesir saat itu, ya. Wa huwa lam yatrukil ibadah,
tetapi Yusuf itu meskipun di dalam status sebagai budak dari pemimpin Mesir pada saat itu dan juga istrinya Zulaiha, ya, tapi Yusuf tidak pernah meninggalkan ibadah. Dia tetap menjadi seorang abid, seorang ahli ibadah yang luar biasa. Ya. Nah, mari kita coba untuk uraikan ya. Jadi kemarin sudah saya berikan pengantar ya bahwa dalam makalah yang ke-26 ini Nabi kita Muhammad SAW seakan memberikan role model begitu ya untuk ya jenis-jenis manusia tertentu. Kalau kamu kaya ya tirulah Sulaiman ya. Kaya tapi jangan sombong, jangan angkuh ya. Berkuasa jangan sombong, jangan angkuh, tapi kaya dan berkuasa tetap syukur, tetap beribadah kepada Allah. Ya. Nah, kalau kebetulan kok jadi hamba sahaya, jadi budak sekalipun, itu ada modelnya ya. Ada contohnya ya, yakni ada pada Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf itu seorang budak, ya, tetapi dia ternyata ya tetap bisa menjadi seorang abid, seorang ahli ibadah yang luar biasa. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya kira kita semua sudah tahu ya ceritanya Yusuf itu ya. Ya, Nabi Yusuf ini kan salah seorang nabi yang mungkin dalam Al-Quran itu ceritanya paling banyak, paling lengkap ya, dari mulai kecil sampai dengan sampai dengan tua ya, ketika kemudian bertemu kembali dengan orang tuanya dan dengan saudara-saudaranya itu. Ya, bahkan boleh dikatakan satu surat itu ya dalam Al-Quran yang bernama surat Yusuf itu isinya ya kisah mengenai perjalanan hidup Yusuf itu. Ya. Ceritanya dimulai, saya kira Bapak-bapak kalau pernah membaca Al-Quran dan mau membaca terjemahannya itu ya dimulai dari mimpi Yusuf ya yang melihat 11 bintang, melihat bulan dan melihat matahari. Ya. Nah, mimpi itu diceritakan kepada bapaknya yaitu Nabi Yakub. Ya. Nah, Nabi Yakub menangkap, wah ini bukan mimpi sembarang mimpi, ini mimpi yang menggambarkan masa depan Yusuf yang hebat begitu ya. Ya, dan memang kemudian Nabi Yakub ini ya mungkin dirasakan ya oleh saudara-saudara yang lain itu, lalu kemudian lebih katakanlah lebih sayang, lebih perhatian pada Yusuf ini, sehingga lalu saudara-saudaranya itu cemburu sampai pada level jengkel dan sampai pada level kemudian ingin mencelakakan Yusuf ya. Lalu berpura-puralah saudara-saudaranya ini meminta izin ya kepada Nabi Yakub ya untuk mengajak Yusuf menggembala kambing ya. Nah, ternyata pada saat menggembala itulah diizinkan, itulah kemudian lalu saudara-saudaranya itu membuat tipu daya ya, yaitu Yusuf dibuang di dasar sumur ya. Lalu kemudian saudara-saudaranya pulang cerita dengan Nabi Yakub bahwa Yusuf ini tadi bermain-main dengan kita, tertinggal dimakan serigala ya. Lalu membawa bukti dengan apa? Dengan pakaian yang seakan-akan compang-camping dilumuri darah ya. Dianggap bajunya Yusuf, ini loh buktinya ya. Ini meskipun toh Bapak tidak percaya, tapi inilah kenyataannya, begitu kira-kira begitu ya. Ya.
Nah sejak itulah kemudian Nabi Yakub itu tidak pernah melihat Yusuf lagi. Ya. Nah Yusuf sendiri kemudian ditemukan kan itu kan oleh para musafir, ya, dan oleh musafir Yusuf ini kemudian dijualnya kepada Al-Aziz, ya, yang tadi penguasa Mesir tadi itu, yang istrinya bernama Zulaikha itu, ya. Nah sehingga dijual di situ konotasinya dulu dijual sebagai budak dan dengan harga murah lagi ya. Wong hanya nemu di padang pasir ya, nemu di tempat sepi begitu ya. Nah akhirnya Yusuf tumbuhlah di istana itu ya, di bawah kekuasaan dari seorang penguasa dan dari istri penguasa yang bernama Zulaikha itu. Ya. Sampai pada kemudian kita semua tahu ya ceritanya itu ya, suatu ketika Yusuf itu sudah tumbuh menjadi seorang pria yang ganteng begitu ya, gagah begitu, Zulaikha terkesima lah dengan kegantengan Yusuf ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya Zulaikha menggoda Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ya. Coba bayangkan itu ya, seorang budak ya yang sehari-hari ya senantiasa memang harus nurut dengan tuannya ya, apalagi tuannya ini memang penguasa ya, sehingga memang tidak bisa menolak sama sekali ya. Nah ini digoda untuk bermain serong dengan istri pejabatnya itu Zulaikha. Ya. Ya, Nabi Yusuf tentu saja ya tidak mau ya, dan dia berlindung pada Allah. Qala ma'adzallah, ya aku berlindung kepada Allah ya. Ya, dan kemudian betul ya Nabi Yusuf terhindar dari perbuatan tercela itu. Ya tapi kemudian si Zulaikha sudah terlanjur malu ya toh. Wah, kemudian menuduh bahwa Yusuf inilah yang kemudian ingin memperkosa Zulaikha ya. Lalu kemudian ternyata ya caranya gampang untuk menguji ya. Bajunya robek di mana itu Yusuf itu ya. Kalau bajunya itu robek di depan, nah itu berarti memang Yusuf yang menggoda ya. Tapi ternyata kudda min duburin ya. Jadi sobek di belakang. Oh berarti kesimpulannya Yusuf sudah lari masih ditarik. Berarti kesalahan sebenarnya pada Zulaikha. Ya. Tapi toh akhirnya Yusuf ini tetap dipenjara ya. Dan Nabi Yusuf itu merasa senang itu dipenjara daripada berbuat maksiat ya. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya ya. Jadi penjara lebih aku sukai ketimbang aku mimma yad'unani ya, ketimbang kemudian mengikuti ajakan dia itu ya. Ajakan mereka. Jadi intinya kemudian Yusuf sampai di penjara. Nah penjara itu kan Masya Allah ya, termasuk bagian dari betapa susahnya orang ketika hidup dalam penjara. Apalagi di penjara tanpa proses yang benar. Artinya apa, Yusuf itu tidak salah apapun di penjara. Oh itu kan sudah pol-polan itu, dikriminalisasi ya. Jadi kriminalisasi sudah ada sejak dulu. Ya itu. Nah, ya itu sampai kemudian akhirnya Yusuf setelah dipenjara lama ya sampai dilupakan itu ya, kemudian sampai pada level ketika si pemimpin atau penguasa itu bermimpi terkait dengan masa depan Mesir ya, lalu kemudian si Nabi Yusuf ini kemudian
dikeluarkan dari penjara dan mau diberi jabatan. Ya. Tapi yang menarik juga ini ya, sikap Yusuf itu luar biasa ketika mau dibebaskan dan diberi diberi jabatan itu ya, itu pun juga tidak langsung kegirangan dan mau menerima. Jangan diklarifikasi dulu kasus yang dulu itu ya. Dan akhirnya kemudian memang semua mengakui bahwa yang salah bukan Yusuf, yang salah adalah Zulaikha. Ya. Sampai akhirnya kemudian Allah menjadikan Yusuf itu juga menjadi pejabat ya, yang menangani bidang perbendaharaan negara ya, sampai kemudian ketika ada masa paceklik di berbagai wilayah ya. Nah, wilayah yang di tempat Nabi Yakub itu terkena juga masa paceklik yang luar biasa sampai akhirnya kemudian meminta bantuan ke Mesir itu. Ya. Nah, ketika mereka pada antri itu Yusuf tahu itu saudara-saudaranya ya. Jadi saudaranya nggak tahu. Wong dulu Yusuf masih kecil kan ya, dibuang gitu ya. Ketika kecil jadi besar kan nggak tahu. Tapi Yusuf yang masih kecil kan ingat semua wajah-wajah saudara-saudaranya itu. Ya. Nah, kemudian Yusuf tidak dendam ya. Bahkan kemudian Yusuf mensiasati supaya bisa kembali lagi dengan cara ditahan itu si Benyaminnya itu ya. Lalu kemudian sampai kemudian akhirnya diminta untuk datang lagi dan kemudian juga Nabi Yakub bisa bertemu kembali dengan Yusuf itu. Itu luar biasa ceritanya ya. Jadi sampai lengkap itu ceritanya ya, dari awal sampai akhir. Ya. Nah, jadi intinya sekali lagi ya, Yusuf itu sebagai seorang yang sangat ahli ibadah ya, ketika di penjara pun juga berdakwah ya, di hadapan raja juga dia menegakkan kebenaran ya, di hadapan Zulaikha dia juga betul-betul menjaga diri ya, luar biasa ya, luar biasa. Nah, satu hal lagi ya yang mungkin belum tersebutkan dalam cerita tadi itu, Yusuf itu juga dikenal tadi itu kegantengannya, ketampanannya itu, sehingga ketika Zulaikha diisukan seperti itu Zulaikha ingin menunjukkan, loh kamu isode maidu jajal kamu melihat sendiri Yusuf ya. Akhirnya sampai kemudian lalu Yusuf itu ada orang perempuan pada dikumpulkan itu kan, jamuan begitu, lalu kemudian Yusuf disuruh datang begitu, diperlihatkan di situ ya, para wanita-wanita itu sampai ketika melihat Yusuf itu saking terkesimanya ya, wah ini bukan manusia ini ya, ini malaikat ini, mosok kok ya, meskipun tidak disebut mosok seganteng itu, tidak ada kalimat seperti, tidak ada, tapi kan implikasinya seperti itu. Sampai digambarkan fatakot na'aidiyahun ya. Jadi sampai pisaunya itu iris tangannya itu tidak terasa, saking melihat Yusuf tadi itu ya. Nah, itu gambaran Yusuf yang tampan luar biasa itu, sehingga kadang-kadang malah justru seperti kemarin sudah saya singgung ya, kalau dalam pujian-pujian di desa-desa itu kan sok pujian itu ya, jadi ya memang betul contoh-contoh Nabi sebagai role model terkait dengan orang-orang tertentu tadi itu ya. Eman temen wong sugih ora sembahyang ya. Nabi Sulaiman sugih toh tetap sembahyang ya. Nabi Sulaiman sugih toh tetap sembahyang ya. Itu Nabi Sulaiman ya. Kalau Yusuf itu biasanya yang disebut bukan karena hamba sayanya, malah biasanya karena gantengnya itu ya. Eman temen wong ganteng orang sembahyang ya. Nabi Yusuf ganteng, luweh ganteng toh. Nabi Yusuf sembahyang ya. Jadi untuk
hujjah oleh Allah ini untuk membandingkan nanti orang-orang yang beralasan karena hamba sahayanya, karena gantengnya, karena cantiknya, karena apanya itu, ya itu nanti dipatahkan oleh Allah. Ada orang yang lebih dari itu pun juga beribadah, ya. Nah sehingga ya pelajarannya sekali lagi ya bagi kita semuanya, ya siapapun kita, dalam posisi sebagai apapun kita, ya mudah-mudahan ya tetap menjadi seorang yang ahli ibadah, ya dengan mencontoh dari model-model Nabi yang ada tadi. Nah ini masih ada dua lagi ya, yang sudah disebut berarti Nabi Sulaiman hujjah untuk orang kaya, Nabi Yusuf hujjah untuk hamba, ya. Nah yang untuk orang yang sakit, Allah memberikan hujjah Nabi Ayub ya sebagai role model, ya. Dan nanti yang terakhir untuk orang yang fakir dengan Nabi Isa, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dan kita bahas lanjutan dari makalah ini. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.